kan pasti akan ada pertanyaan saya kira ya soal waktu Anda singkat cuma 11 bulan mau ngapain aja kan gitu. Iya. Nah mau ngapain aja ini tentu saya kira Pak Yudo juga nggak harus merasa terbebani oleh perlunya ada agenda-agenda baru gitu ya. Karena saya kira dalam waktu 11 bulan itu saja dengan warisan, tantangan dan masalah yang belum selesai dan memang mungkin juga harus berkelanjutan ya. Ya saya kira tentukan saja prioritas-prioritas yang ingin dikerjakan dari daftar masalah yang sudah ada. Halo teman-teman, kali ini gue lagi-lagi bersama Mas Khairul Fahmi Ses. Kali ini di video kedua. Pertama gue disclaimer dulu bahwa video kali ini dibuat sebelum fit and proper test berlangsung, dan kita hari ini akan bahas soal bagaimana fit and proper test yang harus dijalani Pak Yudo Margono selaku Kasal yang akan menjadi Panglima TNI, sehingga dia bisa benar-benar menjadi layak sebagai seorang Panglima di masa depan. Oke, Mas, pertama kita mau tanya dulu soal fit and proper test secara umum. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh Pak Yudo, yang ditawarkan ke Pak Yudo kepada para anggota DPR dalam fit and proper sehingga dia bisa dikatakan layak sebagai Panglima TNI? Iya, sebenarnya kalau kita bicara soal kelayakan ya, kita sudah pernah ulas sebelumnya bahwa semua jenderal bintang 4 itu sebenarnya harus diasumsikan layak, ya, layak menjadi panglima karena dia ini sudah ada di di pucuk ya, sudah di pucuk. Jenderal bintang 4 itu kan merupakan pangkat tertinggi, artinya dia bisa sampai di posisi itu, kan ya karena tentu saja karena kelayakannya, kemampuannya, ya kan? Pengalamannya dan prestasi-prestasinya. Artinya itu saja sebenarnya sudah cukup untuk menepis keraguan terkait kemampuan seorang calon panglima ya, termasuk dalam hal ini Pak Yudo Margono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut ini menjadi calon panglima, karena itu sudah teruji sebelumnya ya. Tinggal ini tinggal soal bagaimana Presiden memilih yang terbaik dari mereka yang terbaik, kan begitu. Sehingga kalau soal meyakinkan, saya kira sudah tidak ragukan kelayakannya. Nah, tinggal yang kita ingin dengar ini adalah apa prioritasnya, apa agenda-agenda yang ingin dan akan beliau jalankan ketika menjabat nantinya. Inilah yang ingin kita dengar sebenarnya. Nah, harapannya itu akan meliputi setidaknya 3 hal mendasar. Pertama soal pengembangan organisasi, yang kedua soal pengembangan profesionalisme dan kompetensi dari SDM, prajurit gitu ya, dan yang ketiga soal bagaimana menempatkan tugas pokok, peran dan fungsi TNI itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak masuk pada hal yang kurang relevan, termasuk yang berkaitan dengan politik praktis. Mas, bicara soal politik praktis nih, Mas. Nah, kita tahu kan tahun depan ini tahun politik ya. Maksudnya walaupun sekarang sudah mulai ada kampanye walaupun ada ini ya, deklarasi segala macam ya. Tapi kan sudah mulai ada narasi-narasi mengenai bahwa pelibatan TNI dalam politik. Nah, ini dan katanya Panglima TNI itu akan punya peran dalam politik 2024 mendatang. Nah, ini kalau Mas bagaimana melihatnya, Mas? Ya, sebenarnya tidak ada keterkaitan langsung ya antara agenda politik baik itu elektoral maupun agenda-agenda politik pemerintahan gitu ya dengan pergantian Panglima TNI. Ya. Cuma memang TNI ini memang sudah terlanjur dibayangkan sebagai sebuah entitas politik juga ya, mau nggak mau harus diakui memang bahwa Panglima TNI ini kan juga produk politik ya. Dia lahir dari penggunaan hak prerogatif presiden. Awalnya diusulkan ke DPR. Nah, kemudian persetujuan DPR itu kan juga menjadi penting dalam hal ini ya. Dan DPR kita tahu adalah representasi dari kekuatan politik. Nah, artinya ini hasil dari proses politik kan, seorang Panglima TNI ini. Sehingga kalau dikatakan seorang Panglima TNI harus
berjarak dari politik, ya tentu saja itu juga secara faktual sulit ya, sulit diimplementasikan gitu ya. Ya karena dia harus terlibat dalam proses politik di parlemen juga kan. Terus setelah dia jadi pun dia akan berinteraksi dengan parlemen terkait dengan pembahasan anggaran, terkait dengan fungsi pengawasan DPR, sehingga dia tidak akan mungkin ya berjarak dengan politik. Tapi yang paling mungkin adalah menegaskan komitmen TNI bahwa politik yang dijalankan TNI adalah politik negara. Ya. Politik yang dijalankan TNI bukanlah politik praktis, bukanlah politik yang berkaitan dengan upaya merebut ataupun mempertahankan kekuasaan. Nah itu penting. Nah, Mas, tapi kira-kira perlu nggak sih Bang pernyataan atau misalnya ada pertanyaan dari anggota DPR menyoalkan mengenai peran politik TNI dalam pemilu 2024 itu? Ya, saya kira itu kemudian akan hanya jadi pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan menggugurkan kewajiban gitu ya, karena kita tahu bahwa itu pertanyaan sebenarnya sudah jelas jawabannya. Pasti semua pimpinan TNI pasti akan punya jawaban yang sama, siap menjaga netralitas TNI, itu pasti. Nah, makanya ketimbang kita terlalu berlebihan sampai over ekspektasi membahas soal netralitas, soal komitmen untuk tidak cawe-cawe dalam urusan politik ini dari TNI. Saya kira ini lebih penting bagi kita untuk meminta TNI ya mengevaluasi atau juga mengkaji gitu ya hal-hal yang terkait pelibatan dan tugas perbantuan TNI di sektor-sektor atau di bidang-bidang yang kurang relevan dengan tugas pokok, dengan peran dan fungsinya. Nah, ini kenapa? Karena kita tahu ada banyak ya pelibatan TNI yang sebenarnya kurang pas, baik secara peraturan perundang-undangan maupun kurang pas karena itu kemudian dapat dimaknai bias terhadap komitmen netralitas TNI tadi. Itu kayak gimana maksudnya Mas? Apa kayak misal contoh ya, kalau kemarin ada sempat ramai soal bagaimana ada TNI yang terlibat menjadi pengamanan di Mahkamah Agung, atau mungkin isu soal bagaimana TNI terlibat dalam pengamanan objek vital itu juga termasuk Mas? Ya, kalau soal objek vital secara umum kan kita masih bisa pilah-pilah ya, mana yang memang pantas, layak dan patut gitu ya memang diamankan oleh TNI, mana yang tidak. Ya kalau istana diamankan oleh TNI itu wajar, dan itu benar, itu simbol negara gitu. Tapi kalau misalnya ini pengamanan gedung Mahkamah Agung, ini saya kira tidak tepat. Bahkan kalau kita ikuti perbincangannya, klaim bahwa pengamanan gedung Mahkamah Agung itu sesuai dengan Undang-Undang TNI, di mana diatur di undang-undang itu bahwa Mahkamah Agung menjadi salah satu lembaga di mana TNI boleh berkiprah gitu ya. Itu saya kira tidak tepat. Yang dimaksud dalam undang-undang itu bukan kiprah sebagai satpam atau sebagai bagian dari pengamanan gedung gitu ya. Tapi lebih pada soal profesi. Misalnya ya yang kita harus kaitkan dengan Mahkamah Agung itu adalah ya penempatan hakim militer, auditor militer maupun panitera militer ya, untuk kepentingan peradilan militer gitu loh. Bukan untuk pengamanan gitu, bukan untuk pengamanan gedung. Nah, kalau yang lain yang kita soroti yang terkait dengan tadi pelibatan dan tugas perbantuan itu, ada juga banyak kegiatan yang diklaim sebagai operasi militer selain perang ya, tapi hanya didasarkan pada nota kesepahaman. Nah, ini juga nggak pas juga gitu ya. Artinya mestinya memang ada ada payung yang hukum yang lebih kuat, karena kita perlu ingatkan bahwa MSP itu mestinya didasarkan pada kebijakan presiden dan persetujuan DPR gitu. Nah, Mas, bicara mengenai itu kan kita tahu tadi Mas sudah mulai menyinggung soal bagaimana personil ya.
Kita tahu kan beberapa waktu lalu gitu ya, bagaimana masih ada kritik mengenai sikap arogansi anggota ya, bahkan sampai ada antar senior junior sampai akhirnya si junior meninggal ya, di Papua gitu. Kalau dalam pandangan Mas, kira-kira perlu nggak sih itu dibahas dalam fit and proper dan menjadi sorotan dan harus ada langkah konkret dari Yudo dalam menjelaskan kepada publik dalam fit and proper? Ya, itu nanti bisa menjadi bagian dari elaborasi soal pembinaan personil ya. Ini kan terkait dengan bagaimana Panglima TNI nanti juga didukung oleh jajarannya termasuk para kepala staf angkatan itu nanti membangun kedisiplinan, membangun profesionalisme dan membangun integritas prajurit. Nah, ada concern publik terutama berkaitan dengan masih banyaknya ya tidak kekerasan yang dilakukan oleh para prajurit baik di internal TNI yang terkait dengan relasi kuasa, misalnya senior junior, atasan bawahan ataupun yang dilakukan oleh oknum prajurit di tengah masyarakat termasuk di daerah konflik. Nah, ini yang mungkin perlu juga dielaborasi ya, karena bagaimanapun sebenarnya kultur kekerasan itu memang lekat dengan TNI ya. Dan saya kira itu tidak bisa hilang karena memang TNI ini bagaimanapun adalah memang alat yang didesain sebagai perpanjangan tangan negara untuk menegakkan kedaulatan, untuk menegakkan hukum, menegakkan keutuhan wilayah gitu ya. Tentunya caranya diantaranya tentu menggunakan perangkat-perangkat kekerasan kan gitu, sehingga dia akan tetap lekat di kekerasan ini. Nah, masalahnya kekerasan itu kan ada yang proper, ada yang improper, ada yang patut, ada yang tidak patut dilakukan gitu ya. Nah, yang harus hilang ini hanya yang tidak patut kan gitu. Yang harus hilang ini hanya yang tidak patut. Yang tidak patut ini seperti apa? Yang tidak patut itu tentu saja misalnya penganiayaan misalnya oleh senior pada juniornya, penganiayaan oleh atasan pada bawahannya, atau bukan hanya kekerasan fisik loh ya, verbal juga ya kan. Ini kita ingin membangun budaya yang lebih baik lah gitu ya. Bukan berarti kita hilangkan kekerasan, tapi kekerasan itu hanya dilakukan pada yang patut diperlakukan dengan kekerasan kan gitu. Sehingga kalau kita bicara itu tadi apa yang harus dilakukan ya, tentu saja bagaimana kalau misalnya kekerasan terjadi karena kekerasan ini tidak terhindarkan tadi kan, selalu mungkin terjadi, sehingga perangkat penindakannya harus efektif. Perangkat penindakannya harus efektif. Jadi Panglima TNI dan jajarannya harus tegas, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak boleh lagi ada yang dilindungi dari upaya-upaya penegakan hukum. Yang ya artinya yang bersalah ya tetap harus dihukum, yang tertindas atau yang menjadi korban kekerasan ya harus dilindungi, harus diberi keadilan kan begitu. Mas, terakhir sebagai penutup, dari catering fit and proper ada yang harapan-harapan dan poin-poin yang sebaiknya ditonjolkan dan bisa ditanyakan di fit and proper. Salah satu poin yang sedikit kelupaan yang mungkin kita juga perlu harus bahas adalah soal waktu. Kan Pak Yudo ini nggak sampai setahun ya, lebih rendah, lebih cepat dibandingkan Andika. Kira-kira perlu nggak sih materi soal waktu, bagaimana dia nanti berdinas itu sebagai seorang panglima ini menjadi concern dari DPR dalam melakukan fit and proper? Iya, waktu penting ya. Intinya itu kan pasti akan ada pertanyaan saya kira ya soal waktu Anda singkat, cuma 11 bulan, mau ngapain aja kan gitu. Nah, mau ngapain aja ini tentu saya kira Pak Yudo juga nggak harus merasa terbebani oleh perlunya ada agenda-agenda baru gitu ya. Karena saya kira dalam waktu 11 bulan itu saja dengan warisan, tantangan dan masalah yang belum selesai dan memang mungkin juga harus berkelanjutan ya. Ya saya kira tentukan saja prioritas-prioritas yang ingin dikerjakan dari daftar masalah yang sudah ada gitu kan. Dari daftar masalah yang sudah ada, sehingga mana yang masuk akal untuk dicapai dalam dalam 11 bulan ini, kemudian
mana yang akan menjadi program-program rintisan gitu, atau ya ini sebagai fondasi untuk kemudian dilanjutkan oleh panglima-panglima berikutnya, itu juga jadi jelas gitu. Ya, diantaranya misalnya kalau yang problem warisan kan ada masalah Papua, ada masalah persiapan pertahanan IKN, ya kan, terus pengembangan organisasi, terus kemudian ya terkait dengan bagaimana kita menyiapkan respon strategik atas dinamika kawasan, gitu kan. Ini kan hal-hal yang merupakan sesuatu yang berkelanjutan, sehingga ya dipilah-pilih aja dari yang ada ini. Saya kira 11 bulan bukan waktu yang cocok untuk kita memimpikan hal-hal yang sangat besar gitu ya. Sehingga ya kita harus realistis. Pak Yudo dalam waktu 11 bulan ini kita beri kesempatan untuk menentukan prioritasnya, dan kita ukur dari 11 bulan ini efektif tidak pemimpinannya. Oke, sip. Thank you teman-teman. Kali ini penjelasan sedikit mengenai fit and proper. Semoga poin ini yang kita bahas ini menjadi hal yang menarik, dan semoga Pak Yudo mendengarkan ya, biar dia tidak pusing nanti menghadapi anggota DPR. Oke, thank you semuanya. Makasih.